Ia sudah hafal letak-retakan kecil di dinding ruang tamu itu, meski tak pernah benar-benar melihatnya lagi. Retakan yang dulu ia perhatikan sambil menunggu istrinya pulang, sebelum semuanya berubah. Kini, setiap pagi jari-jarinya tetap menyentuh bagian dinding yang sama, seolah memastikan sesuatu masih ada di tempatnya. "Tehmu sudah dingin," kata perempuan itu dari arah dapur. Ia mengangguk pelan, tidak mengeluh. Dulu ia akan meminta dibuatkan ulang, sekarang tidak. Perubahan kecil seperti itu datang tanpa pengumuman dan anehnya tidak pernah dipertanyakan. Ia duduk dengan punggung tegak, tongkat putih bersandar di sisi kursi. Tangannya meraba tepi cangkir, lalu berhenti. Bukan karena takut panas, melainkan karena langkah kaki di belakangnya terhenti tiba-tiba. Ada jeda sepersekian detik yang terlalu singkat untuk disebut mencurigakan, tapi cukup lama untuk terasa ganjil. "Kau tidak minum?" tanya istrinya dari belakang. "Nanti." Jawaban itu membuat udara di ruangan sedikit mengeras. Ia bisa merasakannya, seperti perubahan suhu yang nyaris tak terukur. Dulu perempuan itu akan mendesah atau membalas dengan nada kesal. Sekarang ia hanya berkata, "Aku harus keluar sebentar." Langkah kaki menjauh, pintu dibuka. Ditutup tanpa suara keras. Terlalu hati-hati. Ia menunggu beberapa detik. Menghitung dalam hati, bukan karena tidak tahu waktu, tapi karena kebiasaan lama yang belum hilang. Setelah hitungan selesai, ia mengangkat wajahnya perlahan. Kelopak matanya terbuka. Cahaya pagi menyentuh lantai. Tidak silau, tidak menyakitkan. Semua garis dan bentuk hadir apa adanya. Sedikit buram, tapi nyata. Ia berkedip sekali, memastikan dunia masih tetap di tempatnya. Ia menutup mata lagi. Tongkat putih itu ia genggam. Ada bekas lecet di gagangnya, hasil benturan lama dengan sudut meja. Ia ingat betul hari itu. Ingat rasa frustasi, suara napas istrinya yang berat, dan kalimat yang diucapkan terlalu cepat, seolah ingin segera selesai. "Aku capek." Waktu itu ia mengira kelelahan itu karena dirinya. Sekarang, ia tidak lagi yakin. Siang hari seorang lelaki datang. Ia mengenal bau parfumnya, terlalu kuat untuk ruang tamu sempit. Langkah kakinya mantap, tidak ragu seperti orang yang sering berada di rumah ini. Lelaki itu menyapa dengan suara ramah, sedikit terlalu akrab. "Masih belum bisa melihat ya?" Ia menggeleng, membiarkan senyum kecil terbentuk di wajahnya. Senyum yang selama ini ia latih. Cukup tulus untuk dipercaya, cukup kosong untuk tidak mengundang pertanyaan. "Iya," kata dokter, "butuh waktu." "Oh, sabar saja." Ia mendengar kursi ditarik. Kain bergesekan, ada sentuhan singkat di bahunya. Bukan pada dirinya, tapi pada istrinya. Gerakan kecil, hampir seperti kebetulan. Ia mencatatnya bukan dengan emosi, tapi dengan ketelitian yang mengejutkan dirinya sendiri. Percakapan berjalan sepotong-sepotong, tentang pekerjaan, tentang jalanan macet, tentang hal-hal yang tak menyertakan dirinya. Seolah ia hanya furnitur yang kebetulan bisa bernafas. Sesekali istrinya menanyakan, apakah ia perlu sesuatu. Nada suaranya lembut, namun selalu diikuti jeda, seakan pertanyaan itu lebih ditujukan untuk didengar orang lain. Ia menjawab singkat, tidak ingin air, tidak ingin makanan, tidak ingin ditemani. Ketika mereka tertawa, ia ikut tersenyum, bukan karena mengerti lucuannya, tapi karena tahu itulah yang diharapkan darinya. Lelaki itu pergi menjelang sore. Pintu ditutup lebih keras kali ini. Istrinya berdiri cukup lama di dekat jendela. Ia tahu karena bayangan tubuh itu menutup cahaya yang masuk. Bayangan yang terlalu dekat dengan kaca. "Kau lapar?" tanya istrinya kemudian. "Tidak." Jawaban itu lagi. Ia bisa merasakan kegelisahan kecil yang muncul setiap kali ia menolak hal-hal sederhana. Seolah ia tidak lagi bermain sesuai peran. Malam datang tanpa banyak suara. Mereka makan terpisah, ia di ruang tamu, istrinya di kamar. Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Ketika langkah kaki mendekat, ia memejamkan mata dan mengatur nafas. "Besok atau pulang agak malam," kata istrinya. "Kenapa?" "Ada urusan." Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada alasan yang dipoles. Ia mengangguk, pura-pura menerima. Jari-jarinya menggenggam sebentar, lalu rileks kembali. Setelah lampu dimatikan, ia membuka mata sekali lagi. Kegelapan kamar tidak lagi mutlak. Ada garis pintu, ada bayangan lemari, ada sosok istrinya yang membelakangi. Bahu sedikit tegang. Ia menatap punggung itu lama.
Tidak dengan marah, tidak dengan sedih. Lebih seperti seseorang yang menunggu suara aneh di rumah kosong. Belum tahu apa artinya, tapi yakin itu bukan hal sepele. Di balik kelopak mata yang nanti akan kembali tertutup, ia menyadari satu hal dengan tenang dan dingin. Kepura-puraan ini bukan lagi soal bertahan hidup. Ia mulai mengenali pola dari suara. Bukan dari apa yang dikatakan, melainkan dari kapan suara itu muncul dan kapan menghilang. Seperti suara ini, ketika pintu depan dibuka sedikit lebih pelan dari biasanya, lalu ditutup tanpa bunyi kunci. Ada kehati-hatian yang berlebihan, seolah seseorang takut suaranya sendiri terdengar oleh ingatan. Langkah kaki berhenti di dekat rak sepatu. Sepasang sepatu hak dilepas, bukan sepatu yang biasa dipakai istrinya. Tumitnya lebih tinggi, hentakan awalnya ragu, lalu percaya diri. Ia tetap duduk di sofa, kepala sedikit miring, mata terpejam. Nafasnya dijaga tetap datar, tidak terlalu teratur, tidak pula gelisah. "Aku lupa ambil charger," suara istrinya terdengar dari arah pintu. Ia mengangguk. "Ada di laci meja kerja." Oh, nada itu naik sedikit. Terlalu cepat. Iya. Langkah kaki lain menyusul, lebih berat. Ritmenya berbeda dari milik istrinya. Tidak tergesa tapi juga tidak canggung. Lelaki itu tidak berbicara, atau mungkin memilih tidak. Ada jeda di antara mereka. Jeda yang diisi oleh bunyi lemari dibuka, laci ditarik, lalu ditutup kembali dengan hati-hati. Ia tahu ia seharusnya tidak mendengar sejauh itu. Dulu ia tak akan menyadari perbedaan-perbedaan kecil semacam ini. Tapi sejak dunia kembali memiliki bentuk, pendengarannya justru menjadi lebih tajam, seolah tubuhnya menebus waktu yang terbuang. "Kau yakin dia tidak curiga?" Suara lelaki itu akhirnya muncul, pelan tapi jelas. Jari-jarinya mengencang di atas lutut. Ia menunggu, tidak bergerak. "Dia tidak tahu apa-apa," jawab istrinya. "Kau lihat sendiri kan?" Ada tawa kecil, bukan tawa yang lucu, lebih seperti nafas yang dilepaskan setelah menahan sesuatu terlalu lama. Ia merasakan getaran ringan di lantai ketika mereka melangkah lebih dekat ke kamar. Pintu ditutup, tidak sampai rapat. Celah kecil itu cukup untuk membiarkan suara masuk. Bisikan, gesekan kain, bunyi benda jatuh yang segera diangkat kembali. Ia tidak membuka mata, tidak perlu. Gambar-gambar itu muncul sendiri, tidak diminta. Anehnya, tidak ada ledakan emosi. Yang ada justru rasa dingin yang merambat pelan, menyusuri punggungnya, menetap di dada. Beberapa menit kemudian, pintu dibuka kembali. Langkah kaki yang sama pergi. Sepatu hak dipakai tergesa. Pintu depan dibuka, ditutup. Kali ini dikunci. Istrinya kembali ke ruang tamu. Ia berdiri terlalu dekat. "Kau mau minum?" tanyanya. Ia menggeleng. "Aku capek." "Sejak kapan?" Nada itu terdengar ringan, tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang mengamati. "Sejak lama." Perempuan itu terdiam. Ia bisa merasakan tatapan yang diarahkan ke wajahnya, ke mata yang terpejam. Tatapan yang mencoba membaca sesuatu, lalu menyerah. Malam itu ia tidak tidur. Ia berbaring menghadap langit-langit. Mata terbuka, membiarkan kegelapan semu menyelimuti penglihatannya. Jam berdetak terlalu keras. Setiap bunyi kecil menjadi penanda bahwa rumah ini tidak lagi sunyi, meski hanya mereka berdua. Pagi berikutnya, ia menemukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bukan barang besar, hanya cangkir kopi dengan bekas lipstik di pinggirnya. Diletakkan di sudut meja yang jarang dipakai. Istrinya tidak minum kopi pagi, tidak pernah. Ia menyentuh cangkir itu sebentar, lalu memindahkannya ke wastafel. Gerakannya tenang, hampir lembut. Ia tidak ingin ada jejak tergesa di tangannya. Ketika istrinya keluar kamar, ia sudah duduk di kursi makan. "Kau bangun pagi sekali," kata perempuan itu. Ia tersenyum tipis. "Tidak bisa tidur." "Oh," satu kata, terlalu singkat untuk percakapan yang seharusnya lebih panjang. Ia mendengar kursi ditarik, sendok beradu dengan piring. Tidak ada yang dibicarakan setelah itu. Ia menunduk, seolah mencari remah di meja. Dari sudut pandang itu, ia bisa melihat kaki kursi yang sedikit bergeser ke arah yang tidak biasa, seolah seseorang sering duduk di sana akhir-akhir ini. Dalam diam, ia menyusun ulang ingatan-ingatan kecil yang selama ini dibiarkan berlalu begitu saja. Potongan-potongan yang dulu tampak remeh, kini membentuk garis yang mengganggu. Bukan gambaran utuh, belum, tapi cukup untuk membuatnya berhenti berharap bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Saat istrinya berdiri untuk pergi mandi, ia berkata tanpa mengangkat kepala,
kau sering lupa menutup pintu kamar. Langkah itu terhenti. Ah, suaranya tertawa kecil. Mungkin aku lupa. Mungkin, ulangnya pelan. Ia mendengar pintu kamar ditutup lebih keras dari biasanya. Air menyala. Ia tetap duduk di sana, menatap meja makan yang kosong, sambil menyadari satu hal yang perlahan mengeras di dalam dirinya. Ada hal-hal yang tidak pernah benar-benar disembunyikan. Hanya menunggu seseorang cukup sabar untuk melihatnya. Ia mulai mengubah hal-hal kecil yang tak akan diperhatikan siapapun yang tidak hidup bersamanya. Bangun 5 menit lebih awal, duduk di kursi yang berbeda, menghabiskan waktu sedikit lebih lama di kamar mandi. Bukan untuk apa-apa, hanya agar keberadaannya terasa kurang pasti. Istrinya menyesuaikan diri tanpa sadar, atau mungkin ia sadar, tapi memilih menganggapnya kebetulan. "Tongkatmu jangan ditaruh di situ," kata perempuan itu suatu pagi. Aku hampir tersandung. Ia menggeser tongkat itu ke sisi lain meja. "Maaf." Kata itu keluar terlalu mudah. Ia sendiri menyadarinya. Permintaan maaf yang tidak lagi lahir dari rasa bersalah, melainkan dari kebiasaan lama yang belum sepenuhnya tanggal. Ia mencatat ekspresi istrinya, alis yang sedikit terangkat, lalu kembali normal, seperti orang yang sempat ragu, lalu mengingat perannya. Hari itu ia keluar rumah sendiri. Bukan pertama kali, tapi biasanya istrinya akan menawarkan menemani, atau setidaknya bertanya 2 kali. Kali ini tidak. Ia hanya berkata, "Hati-hati," lalu kembali ke layar ponselnya. Di luar, cahaya siang membuat kepalanya sedikit pening. Ia berhenti sejenak di teras, menyesuaikan diri. Dunia masih sama, hanya terasa lebih dekat, terlalu dekat. Ia berjalan perlahan, tongkat menyentuh permukaan jalan lebih sebagai formalitas daripada kebutuhan. Beberapa orang menoleh, lalu berpaling. Tidak ada yang istimewa. Ia duduk di warung kopi kecil 2 blok dari rumah, tempat yang dulu sering ia lewati tanpa singgah. Sekarang, ia memilih meja di sudut, punggung menghadap dinding. Di dalam, ada jas yang bukan miliknya. Bahannya lebih halus, ukurannya berbeda. Ia menyentuhnya sebentar, lalu berpaling. Ia menyentuhnya sebentar, lalu berpaling. "Mungkin aku akan tidur siang," katanya. "Oh," istrinya berhenti bergerak. "Baik." Di kamar, ia berbaring menyamping menghadap pintu. Matanya terbuka, nafas diatur. Ia mendengar lemari ditutup, langkah kaki menjauh, lalu suara notifikasi ponsel yang cepat dibusukan. Waktu berlalu tanpa bentuk yang jelas. Ia tidak tidur. Ia hanya membiarkan pikirannya bergerak pelan, menyentuh satu kemungkinan lalu mundur, menyentuh kemungkinan lain tanpa menetap. Ada dorongan untuk segera bertindak, untuk membuka mata dan mengatakan semuanya. Tapi dorongan itu selalu kalah oleh sesuatu yang lebih dingin, lebih sabar. Sore hari, istrinya masuk membawa segelas air. "Minum obatmu," katanya. Ia menerima gelas itu, menahannya sebentar. "Obat apa?" Istrinya tersenyum, terlalu cepat. "Vitamin." Ia minum seteguk lalu meletakkan gelas di meja samping ranjang. Tidak habis. Ia ingin melihat apakah itu diperhatikan. Tidak. Ketika perempuan itu keluar kamar, ia bangkit perlahan, mengambil gelas itu, mengendus. Tidak ada yang aneh. Ia tertawa kecil tanpa suara. Bukan karena lucu, tapi karena menyadari betapa jauh pikirannya telah melangkah. Malam datang. Mereka makan bersama, berhadapan, tanpa benar-benar saling menatap. Sendok beradu, piring digeser. Percakapan hanya berisi kata-kata yang diperlukan. Sebelum tidur, istrinya berkata, "Besok aku mungkin tidak pulang." Ia mengangguk. "Aku tahu." Perempuan itu menoleh. "Kau tahu?" "Biasanya begitu." Ada jeda, nafas yang terhentim, lalu istrinya tersenyum lagi. "Kau selalu mengerti." Ia berbaring, memunggungi, mendengar lampu dimatikan, mendengar nafas di sampingnya yang perlahan berubah. Ia membuka mata dalam gelap yang tak lagi total. Di langit-langit, bayangan kipas berputar lambat. Ia menghitung putarannya, satu persatu, sampai pikirannya tenang kembali. Ada jarak yang kini jelas di antara mereka. Bukan jarak fisik, melainkan jarak yang diam-diam disepakati, tanpa pernah dibicarakan. Dan untuk pertama kali sejak penglihatannya kembali, ia tidak merasa sendirian di dalam jarak itu. Ia merasa sedang menunggu sesuatu yang sudah berjalan ke arahnya, meski belum terlihat bentuknya. Ia berhenti menunggu kepastian.
Itu datang tanpa keputusan sadar, lebih seperti tubuhnya yang lebih dulu paham daripada pikirannya. Sejak hari itu, ia bergerak seolah ada dua versi dirinya yang hidup berdampingan. Yang satu tetap buta di mata orang lain, yang satu lagi mengamati dengan jarak yang terukur. Pagi-pagi ia mendengar koper diseret pelan. Istrinya tidak membangunkannya, tidak berpamitan. Ia tetap memejamkan mata, menghitung langkah kaki dari kamar ke ruang tamu. 13 langkah. Pintu dibuka, ditutup. Kali ini benar-benar dikunci. Ia bangun lama setelah itu, membuat kopi sendiri. Menghirup aromanya sambil berdiri di tengah dapur, menikmati kenyataan kecil yang dulu tidak mungkin ia lakukan tanpa bantuan. Cangkir yang ia pakai bukan cangkir favorit istrinya. Ia sengaja memilih yang retaknya paling jelas. Telepon rumah berdering siang itu. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat setelah dering ketiga. "Pak," suara di seberang terdengar ragu. "Saya dari bank. Ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani ulang." Ia mendengarkan dengan saksama. Ada istilah yang tidak asing, tapi juga tidak sepenuhnya ia pahami. Nama istrinya disebut lebih sering daripada namanya sendiri. Ia tidak menyelah. "Bisa diwakilkan?" tanyanya. "Sebetulnya perlu tanda tangan Bapak langsung." Ia diam sejenak. "Baik, saya akan datang." Setelah sambungan terputus, ia duduk lama, menatap meja makan yang kini terasa terlalu luas. Ia teringat bagaimana beberapa bulan lalu ia menyerahkan urusan keuangan sepenuhnya pada istrinya. Bukan karena percaya sepenuhnya, tapi karena lelah mempertanyakan hal-hal yang selalu dijawab dengan senyum. Ia keluar rumah tanpa membawa tongkat. Di luar udara terasa lebih tajam. Orang-orang menatapnya sebentar, lalu melanjutkan urusan masing-masing. Tidak ada yang menegurnya, tidak ada yang peduli. Di bank ia menandatangani dokumen dengan tangan yang stabil. Pegawai itu tampak sedikit bingung melihat caranya membaca halaman-halaman kecil. "Penglihatan Bapak?" Kalimat itu menggantung. "Masih bermasalah," jawabnya. Tidak sepenuhnya bohong. Ia membaca angka-angka dengan teliti. Ada pergeseran. Tidak besar tapi konsisten. Dana yang dipindahkan ke rekening lain, nama yang familiar. Ia tidak bertanya. Tidak sekarang. Sore hari ia menerima pesan singkat dari istrinya. "Aku mungkin pulang lusa." Ia membalas singkat. "Hati-hati." Tidak ada emoji, tidak ada tambahan. Hanya itu. Malamnya seseorang mengetuk pintu. Ketukan ragu lalu mantap. Ia membuka pintu dan mendapati lelaki dari warung kopi itu berdiri di sana. Kali ini tanpa senyum. "Maaf," kata lelaki itu. "Aku kira rumah ini kosong." Ia menatap wajah itu lebih lama dari seharusnya. "Kau cari siapa?" Lelaki itu menggeser berat badannya. "Aku temannya istrimu." "Oh," ia mengangguk. "Masuk?" Lelaki itu tampak terkejut, tapi melangkah masuk. Mereka duduk berhadapan dengan meja rendah di antara. Ia memperhatikan bagaimana mata lelaki itu sesekali melirik ke arah kamar, lalu kembali padanya. "Kau minum?" tanyanya. "Tidak." Ia menuangkan air untuk dirinya sendiri. Minum perlahan. "Istriku tidak ada." "Aku tahu," jawab lelaki itu cepat, lalu berhenti. Terlambat. Keheningan mengisi ruang. Tidak tegang tapi berat. Seperti dua orang yang sama-sama tahu sesuatu, namun belum sepakat siapa yang akan lebih dulu bicara. "Aku hanya mau ambil barang," kata lelaki itu akhirnya. Ia berdiri. Di kamar. Mereka berjalan ke kamar. Lelaki itu membuka lemari, mengambil jas yang pernah ia sentuh sebelumnya. Gerakannya terburu-buru. Saat berbalik, mata mereka bertemu. "Kau bisa melihat," kata lelaki itu pelan. Bukan bertanya, menyimpulkan. Ia tidak menyangkal, tidak juga mengiyakan. "Sekarang kau tahu." Wajah lelaki itu mengeras. Ada rasa bersalah yang datang terlambat, bercampur dengan ketakutan yang belum menemukan bentuk. "Aku tidak bermaksud." Ia mengangkat tangan. "Tidak perlu." Lelaki itu pergi tanpa pamit. Pintu ditutup terlalu keras. Ia berdiri sendirian di kamar, menatap lemari yang kini terasa lebih kosong daripada seharusnya. Ia duduk di tepi ranjang, menyadari bahwa tidak semua retakan perlu ditampal agar rumah tetap berdiri. Beberapa dibiarkan saja, agar penghuninya ingat bahwa sesuatu pernah rusak. Teleponnya bergetar, pesan masuk dari istrinya. "Semua baik-baik saja di rumah?" Ia menatap layar lama, jari-jarinya menggantung di atas papan ketik. "Iya, tidak ada yang berubah," balasnya akhirnya.
Ia meletakkan ponsel, mematikan lampu, dan berbaring dalam gelap yang tidak lagi menikunya. Di kepalanya satu hal menjadi jelas. Apapun yang akan terjadi setelah ini tidak akan datang sebagai kejutan. Ia sudah melihatnya mendekat. Istrinya pulang menjelang malam, tanpa koper. Rambutnya masih rapi, wajahnya membawa ekspresi yang sudah lama ia kenal. Ekspresi seseorang yang lelah, tapi ingin terlihat biasa saja. Kunci diputar, sepatu dilepas, tas diletakkan di kursi dekat pintu. Semua dilakukan seperti ritual yang dihafal, bukan dirasakan. Ia duduk di ruang tamu, menghadap televisi yang mati. Tongkat putih bersandar di sisi sofa, kali ini benar-benar tak ia sentuh. "Kau belum tidur?" tanya istrinya. "Menunggumu," jawabnya. Nada suaranya datar, tidak menuduh, tidak hangat. Hanya ada di situ, seperti perabot yang tidak bisa dipindahkan lagi. Perempuan itu berjalan ke dapur, menuang air minum. Ia memperhatikan dari pantulan kaca lemari. Cara tangan itu sedikit gemetar saat memegang gelas, cara bahunya menegang ketika menyadari ia sedang diperhatikan. Bukan dengan mata mungkin, tapi dengan sesuatu yang lebih sulit dihindari. "Kau kelihatan capek," katanya. "Perjalanan panjang," jawab istrinya. "Kau sendiri?" Ia mengangguk. "Ada tamu tadi." Gelas di tangan perempuan itu berhenti di tengah jalan. Tidak jatuh, tidak juga diletakkan. Ia menunggu. Hanya 1 detik, tapi cukup lama untuk membongkar kebiasaan. "Siapa?" tanyanya. "Temanmu?" Perempuan itu tersenyum. Senyum yang terlambat 1 denyut jantung. "Oh." Ia bangkit dari sofa, berjalan pelan ke arah meja makan. Langkahnya mantap, tidak mencari-cari. Ia berdiri tepat di bawah lampu, cahaya jatuh ke wajahnya tanpa ragu. Ia membuka mata. Tidak ada teriakan, tidak ada gelas pecah. Hanya nafas yang tertahan terlalu lama. "Kau bisa melihat," kata istrinya akhirnya. Suaranya pelan, hampir seperti bicara pada diri sendiri. "Sudah lama." Perempuan itu meletakkan gelas, duduk. Tangannya saling menggenggam, lalu dilepaskan. "Kenapa kau tidak bilang?" Ia menatapnya. "Lama. Aku menunggu." "Menunggu apa?" Jawaban yang tidak perlu kutanyakan. Hening turun di antara mereka, berat dan tidak ramah. Dari jarak sedekat itu, ia bisa melihat garis-garis halus di wajah istrinya. Bukan karena usia, tapi karena kebiasaan menyembunyikan sesuatu terlalu lama. "Kau salah paham," kata perempuan itu. Kalimat itu keluar otomatis, tanpa tenaga. Mungkin, tapi tidak lagi. Ia berjalan ke kamar, mengambil map tipis dari laci. Meletakkannya di meja. Tidak mendorong, tidak membuka. "Bang menelpon, dan temanmu juga." Perempuan itu tidak menyentuh map itu. Tatapannya berpindah dari map ke wajahnya, lalu kembali lagi. "Kau mau apa?" Pertanyaan itu terdengar jujur, dan itu membuatnya hampir tersenyum. "Aku ingin kita berhenti berbohong, setidaknya pada diri sendiri." Dan setelah itu, ia mengangkat bahu. Kita lihat siapa yang masih berdiri. Tidak ada ancaman di sana, tidak ada janji. Justru itulah yang membuat perempuan itu menunduk. Malam itu mereka tidur di ranjang yang sama, dengan jarak yang jelas di tengah. Tidak ada punggung yang saling membelakangi, tidak ada sentuhan. Hanya 2 orang yang akhirnya melihat satu sama lain tanpa tirai. Dalam gelap, ia menatap langit-langit. Bayangan kipas masih berputar, tapi kini tidak lagi menenangkannya. Ia tahu, apa yang menunggu setelah ini bukan ledakan, melainkan runtuhan pelan. Hal-hal kecil yang akan jatuh satu persatu, tanpa suara keras, tanpa penonton. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berpura-pura buta terhadap itu. Ia membiarkannya datang.